Ada satu peristiwa yang saya ingat yang terjadi pada pertengahan tahun 1975. Ini berkaitan dengan almarhum ayah saya. Kenapa pengalaman ini tidak terlupakan? Karena ini ada cerita dengan apa yang terjadi hari ini di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan kemudian kita terkaget-kaget ada cryptocurrency, ada metaverse, dan lain-lain. Nah, cerita tentang ayah saya pada tahun 1975 ini awalnya merupakan tanda tanya besar bagi saya. Tapi setelah ayah saya meninggal baru saya sadar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi satu hari saya bangun jam 3 pagi, terbangun karena tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Nah, waktu saya bangun, saya kaget melihat ayah saya, karena kami tinggal satu kamar, kami sewa kamar rumah orang. Karena waktu itu saya tinggal berdua sama ayah saya di Papua, di Jayapura tepatnya. Nah, waktu saya bangun, saya lihat ayah saya sedang terpaku di depan sebuah mesin tik yang harusnya dia betulkan. Karena ayah saya seorang montir mesin tik. Biasanya kalau mesin tik harus ada perbaikan yang cukup berat, maka ayah saya membawa pulang mesin tik itu. Kalau yang ringan dia kerjakan di kantor pemilik mesin tik. Nah, ini dia bawa pulang. Tapi saya perhatikan sudah kurang lebih 3 minggu, bahkan hampir 1 bulan, ayah saya tidak mengotak-atik mesin tik, hanya teronggok begitu saja. Dan malam itu atau dini hari itu, saya melihat ayah saya sedang terpaku menatap mesin tersebut. Hari itu agak aneh karena waktu ayah saya tahu saya bangun, dia kelihatan gagap, ya, aneh gitu, kikuk. Kemudian bilang dia mau tidur lagi. Saya ke kamar kecil, saya kembali, ayah saya sudah tidur. Atau paling tidak pura-pura tidur. Nah, itu menjadi tanda tanya yang tidak saya tanyakan hari itu. Karena saya takut jawabannya apa. Karena saya merasa aneh apa yang dilakukan ayah saya. Jadi saya tidak bertanya. Dan saya baru menemukan jawabnya ketika ayah saya meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi hari itu saya baru menyadari bahwa ayah saya takluk pada perkembangan teknologi. Dia kalah. Karena mesin yang dia bawa pulang adalah mesin elektrik. Mesin yang pertama kali menggunakan listrik. Dan ayah saya tidak mampu lagi mengikuti perkembangan. Dia tidak mampu memperbaiki mesin itu. Biasanya dia hanya mampu memperbaiki mesin tik manual. Jadi saya belajar dari situ, karena ini merupakan catatan tersendiri bagi saya. Hati-hati, kalau kita tidak terus mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan digilas oleh teknologi. Itu kesadaran yang saya dapatkan ketika ayah saya justru sudah meninggal. Yang kedua, saya bertemu dengan seorang wartawan senior ketika saya karirnya lagi berkembang, jadi orang nomor 3 di satu media. Di situ saya bertemu dengan seorang wartawan senior yang bilang, kamu hebat katanya, dalam usia muda sudah bisa di posisi nomor 3 di sebuah media. Saya dulu, menurut dia, saya dulu merasa karena wartawan hebat, senior, tidak akan mungkin dikalahkan oleh anak-anak muda di bawah saya. Tapi sekarang lihat, saya nganggur. Zaman udah berubah, nilai-nilai udah berubah, teknologi udah berubah, saya kalah. Nah, karena itu nasihat dia, kamu harus terus belajar. Jangan kalah oleh perkembangan teknologi, oleh anak-anak muda yang pandai-pandai, lulusan luar negeri. Sejak itu ada kesadaran bagi saya untuk terus harus mengikuti, harus belajar perkembangan teknologi, perkembangan yang ada, nilai-nilai yang berubah. Nah, apa konteksnya dengan yang saya sebutkan tadi? Saya melihat bahwa banyak orang yang merasa nyaman, merasa aman di comfort zone. Dia hebat pada zamannya. Dia luar biasa, merasa tidak terkalahkan. Merasa bahwa dia mampu menguasai semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan akibatnya dia lalai untuk terus belajar. Karena dia merasa yang hebat sendiri. Nah, saya kemudian teringat pada satu buku yang kembali menyadarkan saya tentang bahayanya kalau kita berada di comfort zone, bahayanya kita kalau tidak mau belajar. Dan buku itu adalah
buku yang legendaris. Banyak orang terinspirasi oleh buku ini, walaupun ini buku yang simpel sekali, yang sederhana. Judulnya Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan kejuku? Bagi yang belum baca, tapi saya yakin sebenarnya hampir semua orang sudah baca buku ini, tapi bagi yang belum baca, buku ini bercerita tentang 2 ekor tikus dan 2 kurcaci, Smurf atau orang-orang kerdil. Mereka hidup di sebuah labirin yang penuh dengan keju. Tapi satu hari kejunya habis, 2 tikus ini langsung mencari labirin yang lain yang ada kejunya. Sementara 2 Smurf ini bertengkar. Yang satu ingin mengikuti tikus, yang satu lagi bilang enggak, ini keju ada yang ngambil tapi nanti akan dikembalikan. Nah, kemudian yang satu lagi dia langsung berangkat ikut tikus dan kemudian menemukan labirin-labirin lain yang penuh dengan keju. Sementara yang satu tetap bertahan, merasa satu hari kelak keju itu akan dikembalikan. Tapi kita tentu tahu bagaimana nasibnya ya, karena keju tidak akan kembali. Nah, sementara temannya yang satu menemukan keju-keju yang lain. Ini sebenarnya hanya simbolik aja, menggambarkan bagaimana orang yang sudah merasa nyaman di comfort zone, berada di satu titik, dia merasa akan begitu selama-lamanya. Tapi toh satu hari keju itu akan habis. Keju itu bisa menggambarkan karir, menggambarkan kehidupan, menggambarkan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, itu cerita yang membuat saya merasa, iya, kita nggak bisa merasa nyaman di satu tempat. Kita harus terus bergerak. Nah, saya melakukan itu. Dalam pekerjaan, saya selalu ada kesadaran bahwa ayah saya dilindas oleh teknologi. Saya tidak boleh mengalami hal yang sama dengan ayah saya. Kemudian wartawan senior itu yang juga merasa nyaman, merasa hebat, tapi zaman berubah, teknologi berubah, ilmu pengetahuan berubah. Anak-anak muda ini yang dengan segala pendidikannya mereka yang hebat-hebat itu akan mampu menggilas senior-seniornya. Saya belajar juga. Nah, kemudian itu yang membuat banyak orang mulai terganggu ketika era disruption terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ya, banyak orang panik karena kemudian dia merasa tidak dibutuhkan lagi di tempat kerjanya. Tapi di satu sisi kita lihat betapa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh, berkembang, yang tidak pernah terpikirkan. Ada atlet e-sport, mana pernah kita membayangkan anak-anak yang dulu dilarang main games, sekarang justru jadi atlet-atlet andalan dengan imbalan atau penghasilan yang luar biasa. YouTubers ya, dan lain-lain. Kita bisa melihat betapa zaman berubah. Nah, seberapa mampunya kita beradaptasi dengan perubahan itu. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian kita terkaget-kaget lihat ada cryptocurrency. Ya, orang kenal Bitcoin, kemudian heboh dengan NFT ya. Itu dimana ada satu anak menjual foto-foto selfie-nya dari 10 tahun yang lalu, laku 12 miliar, dia dapat 1,5 miliar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita terkaget-kaget. Dan kemudian kita semakin kaget ketika orang sekarang bicara tentang metaverse. Kita nggak bisa membayangkan ada satu dunia virtual di mana kita bisa bekerja di situ, berdagang di situ, melakukan aktivitas apapun di situ yang berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang, ada pro dan kontra, ada orang yang takut, ada orang yang melihat ini peluang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pesan yang saya mau sampaikan dalam episode Andy's Note kali ini adalah hati-hati. Kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi. Nilai-nilai berubah, ilmu pengetahuan berubah, situasi dan kondisi berubah. Banyak orang yang marah pada situasi dan kondisi sekarang ini. Mereka tidak bisa lagi mengikuti dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan lebih ekstrim mereka menyalahkan Tuhan. Seorang teman baru-baru ini mengirimkan tulisannya kepada saya lewat WhatsApp. Waktu baca, saya bersyukur dapat kiriman tulisan ini. Kenapa? Mengingatkan kembali saya bahwa hati-hati, kita tidak boleh berada di comfort zone tadi. Jadi dia mengutip teori dari Paul G. Stoltz tentang tipe manusia. Ada 3. Ini analoginya adalah pendaki. Jadi pendaki itu ada tipe quitters. Jadi orang-orang yang cepat menyerah, gampang putus asa menghadapi tantangan-tantangan yang nggak terlalu berat. Mengeluh aja kerjanya. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah campers. Ini tipe orang yang sebenarnya sudah berjuang
sampai pada satu titik, ibaratnya naik gunung, sampai satu titik dia berkemah, camping. Nah, ketika dia berkemah, dia kemudian merasa, iya enak juga, aku kan sudah cukup tinggi nih, sudah jauh di atas kaki gunung. Dan kemudian dia berkemah dan dia merasa nyaman, dan dia kemudian lupa pada tujuan untuk mendaki lebih tinggi lagi. Jadi ini tipe campers. Ini tipe yang rata-rata ada pada kita. Puas pada posisi tertentu, merasa nyaman, kemudian tidak mau lagi berusaha untuk mendaki lebih tinggi lagi. Tipe ketiga adalah climbers, orang yang terus bergerak mendaki. Nah, orang-orang seperti ini memang relatif tidak banyak. Mereka yang menyadari bahwa kita tidak boleh puas dalam satu titik pencapaian kita harus terus bergerak. Nah, tipe apakah Anda? Dan apakah Anda adalah orang yang cepat putus asa, orang yang tidak mau move on, tidak mau bergerak, sehingga satu hari jangan kaget, jangan menyalahkan keadaan ketika Anda dilindas oleh zaman, oleh teknologi, oleh situasi dan keadaan, oleh ilmu pengetahuan. Jadi, siapapun yang menonton Andy's Note kali ini, hati-hati. Anda jangan sampai lengah, merasa hebat. Mungkin Anda memang hebat hari ini, tapi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kalau Anda tidak hati-hati, tidak terus mengikuti, tidak terus belajar, maka jangan kaget satu hari Anda bangun tidur, Anda sudah dilindas oleh zaman, dan kemudian Anda menyalahkan sekeliling Anda, menyalahkan orang tua yang merasa Anda rasakan dulu tidak menyekolahkan Anda dengan baik. Anda merasa kemudian orang-orang sekeliling tempat Anda bekerja, atasan Anda tidak mendukung Anda. Jadi Anda akan menyalahkan orang lain, tapi itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Karena Anda tamat riwayatnya. Semoga Andy's Note kali ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua.